Tapi nggak saya ya. Ini saya tes dulu nih pisaunya. Jangan-jangan karyawan saya sudah ada trik nih. Sudah ada pembicaraan ini. Hah? Tajam ya? Tajam ya? Gimana Kang Samsudin? Berani? Itu seperti ini sebenarnya buat saya sesuatu hal yang sangat-sangat apa namanya? Demi Tidak. memperbaiki nama baik Kang Samsudin. Iya. Ini masalah tentang keimanan, bukan masalah tentang. Tapi kalau Kang Samsudin tidak bersedia nggak apa-apa. Saya nggak Iya. akan maksa. Siap. Tapi ini demi memperbaiki nama Kang Samsudin. Iya. Bersedia? Apakah musyrik itu? Salah satunya kalau ditunjukkan. Ya, tapi kan siap. sama aja di YouTube juga ditunjukkan. Ini tidak kesombongan. Tidak. Karena seorang nabi pun pasti diperizinkan untuk membela diri. Siap. Ya. Sampean sudah diserang habis-habisan Siap, seperti ini punya. siap. Tentu mempunyai hak untuk membela diri. Siap. Bayangkan jika apa yang saudara lakukan itu benar, Siap. menolong banyak orang dan memang Kang Samsudin memang punya kekuatan yang luar biasa. Artinya yang memperlakukan seperti dengan saudara adalah zolim. Siap. Dan perlu saya garis Dan bawahi di sini. kerugian ada pada Siap. pasien. Saya terangkan di sini bahwa saya tidak pernah mengatakan kalau saya punya kemampuan. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya punya kesaktian. Bersedia atau tidak? Ini sebenarnya berhubungan dengan apa namanya keyakinan ya, keyakinan dan ada lagi hal-hal yang perlu dijelaskan, kesombongan dan ada lagi ini. Saya nggak menganggap iya. ini kesombongan. Siap. Saya balikan lagi. Saya Siap. tidak menganggap ini kesombongan dan saya tidak mau debat. Bersedia atau tidak? Iya. Menurut saya ini tidak perlu buat saya. Tidak perlu. Oke. Tidak perlu. Terima kasih. Siap. Oke. Terakhir. Siap. Pukul mental. Iya. Boleh saya coba? Ketika jenengan bilang ini settingan, apakah ilmu tenaga dalam itu tidak ada? Ada sayang. Tetapi ketika seseorang itu mau dipraktekkan, yang pertama dia harus diisi dulu dengan silat hadiran atau dibukakan dulu portalnya atau dia mempunyai amarah suci. Seperti itu sayang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa semua ilmu itu untuk diamalkan dan dipraktekkan. Kalau untuk dipertontonkan sudah jelas itu namanya trik gitu loh sayang. Sampean kan mempertontonkan di YouTube. Kita debatnya debat terbuka dan sehat. Mantap. Oke. Sebelumnya saya panggil apa dulu nih? Panggil Kang aja. Kang. Tapi panggil terkenalnya Gus Samsudin. Abah Samsudin juga. Gus itu dari mana sih ngomong-ngomong sebelumnya? Gus itu panggilan orang Jawa untuk anak laki-laki. Oh. Tole Gus. Gus itu artinya adalah bagus si ati. Oh, Karena bukan ati itu tempatnya Gusti. Gitu orang Jawa itu bilang gitu. bukan keagamaan gitu. Bukan. Bukan yang Gus artinya anak kiai atau Bukan. apa? Bukan. Itu salah pemahaman lagi. Oh, salah pemahaman ya. Iya. Jadi Gus itu kayak bagus gitu Iya, ya. Kayak saya itu dipanggil Cah Bagus kayak gitu. Yang lihat ini kayak memindahkan jin dari satu orang ke tempat lain nih. Iya. Ya. Hmm. Atau pijat kepala mengambil satu barang kiriman. Siap. Saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama itu penyakit non medis karena ain. Yang kedua penyakit non medis karena ketempelan. Ketempelan ini ada 4 hal penyebabnya. Yang pertama dikarenakan tempat. Yang kedua dikarenakan nasab. Yang ketiga dikarenakan kurangnya taat. Nah, pertanyaan dasarnya adalah Kang Samsudin percaya sihir? Jadi penyakit non medis ada 3. Yang pertama ain, yang kedua ketempelan, yang ketiga baru karena sihir. Nah, sihir sendiri ini Tadi yang ketiga sihir ya? Yang ketiga itu Iya. apa ya sebelumnya tadi? belum Nggak ada. nggak Tadi ada. itu baru penyebabnya. Kalau ain itu karena pujian, kalau ketempelan itu karena 4 hal. Yang Tempat, tadi, karena yang tempat, ketiga? nasab, tidak taat, maksiat. Nah, yang Orang- ketiga karena sihir. Nah, kalau penyakitnya sendiri itu ada 3. Ain, ketempelan, sihir. Gini, ini yang beda yang melakukan. Iya. Kalau yang melakukan di kitab suci, Siap. itu kan tentu orang suci atau nabi atau Siap. misalnya Tuhan lah kita Siap. Siap. yang kita tuhankan. Iya. Tentu kalau di zaman sekarang ini kan Kang Samsudin itu sebagai Siap. siapa nih? Siap. Sebagai manusia Orang biasa, siap. orang biasa. Nah. Pertanyaan saya ini adalah apakah memang Kang Samsudin ini bisa ilmu sihir? Dia tidak percaya Saya nggak di percaya. dalam agama panjenengan ada yang menyatakan tentang sihir atau tidak? Ada, tapi Nah. sejujurnya saya tidak percaya. Iya. Ya apalagi yang kayak misalnya santet, pelet dan lain sebagainya. Siap. Mungkin tadi kan bilang istiqomah. Berarti Kang Samsudin ngerasa Kang Samsudin istiqomah. Tidak begitu. Jadi sesuatu hal yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Saya tidak pernah menyatakan bahwa saya itu sakti loh. Saya malah sering menyatakan kalau saya itu nggak bisa apa-apa loh. Oke, yang saya lihat di video YouTube ini kan Kang Samsudin mengambil paku Siap, dari kepala. siap. Ya. Mengambil, terus ada satu lagi video yang menurut saya sangat menarik perhatian saya. Allahu Akbar. Ini siapa? Allahu Iya, Akbar. itu saya. Iya, Allahumma sholli Kang ala Samsudin bisa sayyidina melakukannya? Muhammad. bisa. Sangat-sangat bisa.
keluhannya pasien ini beliau sebenarnya di video itu beliau sudah berobat selama 23 tahun penyakitnya. Penyakitnya ini menurut dokter ya, ini dari segi ilmiahnya. Beliau ini sudah berobat ke dokter ketika itu. Saya bisa menghadirkan foto ronsennya. Itu ronsen ibu ini? Ada, iya. Foto ronsennya beliau ini. Ini ibu ini yang ronsen Coba tadi? kita lihat, saya pastikan dulu. Bisa bicara baik-baik dengan saya. Bicara baik-baik dengan saya. Bukan. Ketika seseorang mengalami gangguan non medis itu ada tanda-tandanya. Nggak, tahu, saya spesifik aja. Ya. Tahu dari mana kanker payudara disebabkan karena marah-marah dengan suami? Nah, ini karena beliau mengalami gangguan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begini, seseorang yang mengalami gangguan non medis itu ada 3 tandanya. Sering marah, gelisah, sakit hati, dan sering ada perasaan ingin bunuh diri. Sambil saya paham. Siap. Apa yang disebutkan tadi dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu. Pertanyaan saya Siap. adalah, Siap. dari mana Kang Samsudin tahu bahwa dia marah-marah dengan suami, Iya. terus menjadi kanker? Siap. Sedangkan seorang dokter aja, Iya. kita Iya. nggak bisa vonis loh. Siap. Penyebab kanker, kalau ditanya dengan saya, pasien Siap. tersebut datang dengan saya, apa Siap. penyebab kanker? Saya nggak tahu. Iya. Bisa jadi rokok, bisa jadi Siap. alkohol, bisa jadi, bisa Siap. jadi. Siap. Tapi Kang Samsudin tadi kan langsung bilang, Iya. karena marah-marah dengan suaminya. Nah. Dan abis itu kan harus dijelasin nih. Tahu dari mana? Iya. Setelah itu lompat lagi, Zinsaka, Siap. ya kan? Siap. Dasarnya dari mana nih? Dari diagnosis, tanda-tandanya tadi. Jadi seseorang itu mengalami suatu penyakit, tentu kita harus diagnosis dulu tanda-tandanya. Jadi dia tanda-tandanya cerita? bukan dari tanda-tandanya yang beliau sampaikan kepada saya. Oh, oke. Jadi kenapa panjenengan sakit seperti ini? Dari awalnya sering marah-marah. Dari sering marah-marah menyebabkan jengkel. Dari jengkel akhirnya menimbulkan gangguan jin masuk ke dalam Tapi tubuh. kan belum pasti. Yaitu makanya diagnosa tadi. Yang Tapi saya- kan banyak yang marah-marah juga dengan suaminya nggak jadi kanker. Tapi kan nggak punya penyakit kanker. Nah iya, makanya Kalau saya punya bilang, penyakit kanker berarti kita lihat dari diagnosisnya karena itu. berarti Begitu. kalau sering marah-marah dengan suami dapat menyebabkan kanker. Iya. Oke. Itu dari segi ilmu hikmahnya ya. Oke, saya Iya, iyakan dulu iya. dulu ya. Iya, saya. karena ini dari segi ilmu Terus apa hikmahnya. hubungannya dengan Zinsaka? Iya, begini. Sesuatu non medis bisa masuk ke dalam diri kita itu tidak dengan kita lagi nyantai, ketawa-ketawa, bahagia, terus tiba-tiba orang itu kerasukan atau mempunyai penyakit gangguan saka tadi, tidak. Tapi ada sebab-sebabnya. Contoh, pikirannya yang selalu marah tadi, tidak ikhlas dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya, dia tidak terima dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Ini menimbulkan beban psikis, akhirnya masuklah gangguan non medis ke dalam dirinya. Bisa nggak? Kalau di sini adakah jin atau hantu atau setan atau apa kayak gitu punya? Nah, itu yang perlu. yang bisa dibuktikan di depan mata saya, pindahkan ke orang. Ketika seseorang mengalami kesurupan, tentu harus ada tanda-tandanya dulu. Atau paling tidak ada penyebab-penyebabnya. Bagaimana contoh? Ketika seseorang tidak melakukan apa-apa kesurupan, mungkin atau tidak? Tidak melakukan apa-apa. Lalu kesurupan, bisa nggak? Makanya saya katakan sebab dan akibat itu pasti ada. Seseorang yang selalu marah, gelisah, was-was, pada akhirnya apa? Kesurupan. Kalau kayak gitu caranya Siap. nggak akan bisa dibuktikan dong. Makanya ilmu gaib itu untuk dipercayai, bukan untuk dibuktikan. Bukan untuk dibuktikan. Sama sekali tidak. Tapi Ini kan- sudah salah kaprah. Begini, saya jelaskan dulu. Bagaimana ketika seorang percaya adanya jin, suruh membutuhkan jin. Atau dengan orang Katolik percaya malaikat lah ya. Coba tunjukkan malaikat kepada saya. Beliau bisa nggak? Kira-kira. Apa nggak itu malah menimbulkan kekafiran? Saya memang percaya tentang hari akhir, percaya nanti tentang surga dan neraka. Apa kita suruh membuktikan surga dan neraka itu? Kalau seperti itu, berarti saya Iya. juga bisa dong. Bagaimana? Saya juga bisa, saya bilang di tubuh Bapak ini ada sesuatu hantu, ya siluman tupai di dalamnya. Iya. Dia bilang aku nggak percaya, nggak bisa kalau nggak percaya seperti itu punya. Iya, iya. Soalnya yang kayak gini punya nggak bisa dibuktikan seperti itu. Kan Iya. kita kan ada pembuktian dong semuanya Iya. pasti. Di sini biar lebih jelas. Ketika seseorang satu backgroundnya pesulap yang menggunakan trik untuk hiburan, lalu mengomentari seorang al-hikmah, ini udah nggak nyambung. Betul. Kayak kamu itu semuanya seorang petani, lalu kamu mengomentari seorang dokter, nyambung nggak kira-kira? Oh. Masa iya Pak perut orang dibedel kayak gimana sih bedel? Itu kan nggak mungkin kan? Karena nggak sesuai dengan keilmuannya, Saya itu setuju. berbeda. Saya setuju. Bukan Siap. saya belain pesulap merah. Iya. Saya setuju. Sebenarnya apa yang dilakukan dia itu tidak berhak mengomentari Nah, itu. Gus Samsudin. Saya setuju. Nah, kalau dari segi agama, Siap. apakah apa yang dilakukan Gus Samsudin atau Kang Samsudin Siap. itu selama praktek Siap. ada nggak triknya? Iya, di dunia hiburan tentu ada entertainnya ya. Tapi kalau khusus untuk pengobatan, saya katakan saya tidak pernah menggunakan trik. Oke. Contoh, saya jelaskan dulu sedikit ya. Di sini ada teman seorang dokter ya. Tentu kalau kalian dokter harus bisa menjelaskan secara kedokterannya. Ya, sesuai ilmunya. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ketika seseorang datang kepada saya, lalu ketika saya doakan, bukan berarti saya bisa mengeluarkan paku, bukan. Lalu ketika itu orang itu muntah paku. Nah, ketika beliau muntah paku,
Beliau membawa surat rongsen dari saya. Ini dari rumah sakit Iska. Saya bisa menghadirkan dokternya kepada saya. Ya, ada buku rongsen apa namanya? Ya, Paku-paku. boleh saya lihat. Siap. Oke. Oke, ini kita lompat, tapi saya komentarin ini dulu ya. Siap. Jadi pasien ini datang, ada paku, ini, Paku. tapi ini ronsen kaki ya. Iya. Ini ronsen kaki. Siap. Mohon maaf pasien yang saya sebutkan, jadi saya nggak membongkar rahasia, tapi Siap. dibawa oleh Kang Samsudin. Siap. Tapi ini memang ada kayak logam di sini ya. Nah terus pasien ini kalau saya lihat di YouTube Siap. Kang Samsudin, Siap. itu dia muntahkan, Iya. didoakan dimuntahkan. Iya. Berarti keluarnya dari pencernaan dong, bukan dari kaki. Iya, ini satu ronsen yang bawa sayang. Ada besok kalau saya diundang di sini lagi, akan saya bawa 7. Di orang tersebut. Iya, di orang satu orang ini. Jadi di badan-badan Di badan-badannya ada semua. kukunya. Bahkan yang mencabut itu bukan saya, bukan kru saya, tapi anak dan tetangganya. Dan yang di kaki dicabut nggak? Dicabut. Dicabut juga. Cabut. Cabutnya manual atau doa keluar sendiri? Ketika didoakan itu pertama keluar darah dulu, terus setelah itu dicabut satu persatu. Cabut. Jadi Cabut. cabut manual Iya. satu persatu Iya. kayak gitu punya. Terus Tapi itu yang ada- muntahnya itu karena doa. Iya, Oke. saya percaya dulu. Siap. Ya, karena ini cerita dan saya nggak bisa ada buktikan foto. bahwa ini trik kan. Kalau ini bagaimana tentang penjelasan paku di dalam tubuhnya seperti ini? Gini, Kang Samsudin. Siap. Saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini punya. Oh, siap, Kalau siap. percaya tolong kirimkan saya santet. Saya siap untuk disantet. Saya tak percaya. Siap. Jujur aja saya bilang. Kalau penjelasan kenapa di kaki orang ada paku, di lambung orang ada paku, Siap. itu memang karena ada beberapa psikologis orang yang punya kelainan jiwa atau Siap. punya gangguan jiwa, itu Siap. bisa memasukkan paku sendiri. Memang ada gangguan jiwa ke arah sana. Siap. Ya, saya nggak lihat pasiennya, saya nggak tahu dan ini nggak diperiksa. Iya. Ya, jadi saya hanya melihat gambar. Siap. Kalau dilihat gambar memang benar ini ada paku. Siap. Tapi kalau kita anamnesis lebih dalam, dan saya percaya banget dengan ilmiah, Siap. karena yang kayak gini punya sampai dunia barat, ujung-ujungnya saya diketawain. Tentu kalau dunia barat setelah dianamnesis nanti katanya, wah ini jenengan nih salah. Ini orang gangguan jiwa. Iya. Dia masukin sendiri pakai ya. Saya kan jadinya Iya. nggak bisa ngomong kayak Iya. gitu. Apakah Kang Samsudin pernah melakukan trik untuk bukan di pengobatannya nih, Iya. tapi untuk membuat video baik Siap. YouTube ataupun mempromosikan? Siap. Yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Berarti tadi ada ngomongin hiburan. Iya. Berarti ada dong triknya. Yang namanya hiburan itu perlu untuk Sebagai nilai disetting. plusnya ya. Nah, Ngambil paku dari kepala, no trick. no. No trick. Memang ada paku di sini. Ada beberapa hal yang terjadi ini perlu dipahami juga ya. Saya tidak mengambil paku. Oke. Saya tidak mengambil paku. Iya. Nanti kalau semuanya saya suruh mengambil paku di sana ya tentu saya tidak bisa gitu loh. Ini ada asbabun nuzulnya, ada kejadiannya. Ketika kita berdoa lalu keluar itu, bukan kita melakukan itu begitu. Oke, Ini berarti salah, pemahaman salah. Intinya adalah itu terjadi apa adanya, Apa adanya, tanpa setting, tanpa trik. tanpa trik. Kalau tanpa setting nggak bisa semua video di setting sayang. Oh ya, oke. Settingan yang dimaksud itu beda, Iya. beda Siap, ini. siap, ya. siap. Oke, kalau gitu saya mau komentar satu video ini nih. Siap, Ini satu video. Oke. siap. Bisa saya lihat? Oke. Oh siap. Iya, sudah paham. Sudah sangat paham. Oke, saya tanya, Siap. ini trik atau bukan? Iya, ini disebut dengan ilmu maunah. Bisa dilihat kalau dilihat secara konkret di video itu ada satu orang yang saya iris berdarah. Dilihat Ya, videonya. karena sebenarnya kalau yang saya lihat ya, Ya. trik tersebut memang punya resiko. Nah, itu pemahaman yang berbeda dari sini saja. Di sini tentang keyakinan sayang, keyakinan. Kalau kita yakin dengan sesuatu hal, itu pasti akan menimbulkan sebuah fadilah kalau kita bilang atau kelebihan. Nah, ketika seseorang itu tidak yakin, dia tidak akan bisa. Kita persimpel saja. Siap. Bagaimana kalau kita ambil pisau di sini? Nah, ini masalah tentang keyakinan. Panjenengan kalau yakin silahkan, kalau nggak yakin nggak bisa. Ke Mas Samsudin dong. Siap. Kalau saya tak kebal. Mas Samsudin berani kah? Dan saya tidak pernah berbicara di video tersebut kalau saya kebal. Oke, tapi kan di sana kan menunjukkan bahwa parangnya itu bisa potong tapi Siap. kan dipangkal. Siap. Habis itu memotong selanjutnya orangnya di Siap. di ujung nih. Siap. Ya, itu triknya sudah dibongkar semua orang. Baik pesulap pera pun juga Siap. bongkar yang sama. Makanya saya balik nih. Ini trik atau bukan? Kalau ngerasa bukan, kita buktikan. Iya, bicara lagi ini tentang ilmu maunah. Yang ilmu maunah itu sebenarnya bisa terjadi hanya ketika Tuhan berkehendak, bukan atas dasar kehendak kita. Kalau itu atas dasar kehendak kita, itu namanya bukan maunah.
Dan pada Itu saat namanya trik kan gitu. dan pada saat itu Tuhan berkehendak. Nah, itu Dan tadi. saat sekarang Tuhan tidak Ya berkehendak. itu makanya kita tidak tahu apakah ada kehendak Tuhan atau tidak. Coba menurut Kang Samsudin apakah hari ini adalah kehendak Tuhan? Nah makanya itu, ketika kita melakukan sesuatu atas dasar keinginan kita, itu namanya kesombongan, bukan atas dasar Ini kehendak nggak Tuhan. kesombongan. Nah, Saya makanya sering saya katakan, ilmu itu untuk diamalkan, ilmu itu untuk dipelajari, terutama untuk diimani, bukan untuk dibuktikan, kan begitu masalahnya. Tapi kan mau pembuktian. Tapi kayak gini, nggak adil juga. Iya. Ini kan di depan banyak orang Kang Samsudin melakukan ini. Dan itu orangnya itu juga berdarah. Tapi baik sih. Maksudnya itu Iya. ya kan apa sih tujuannya di sini kan pengen membuktikan bahwa Iya. dengan doa seperti ini kan nggak ada masalah kan. Siap. Dan banyak orang di sini mencobanya. Siap. Masa sih di depan saya Siap, yang di sini pengen mendapat pencerahan? siap. Bisa nggak bantu saya membuktikan hal tersebut? Selain yang pertama, keyakinan panjenengan kepada Tuhan saya sudah berbeda. Itu satu. Yang kedua, ilmu maunah itu untuk diamalkan. Di videonya itu makanya dilihat secara lengkap, secara kafah. Jangan hanya sepotong-potong. Saya katakan bahwa ilmu ini bukan untuk kekebalan. Ilmu ini untuk kepasrahan kita kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ini semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan. Dan waktu ditesnya itu pun juga orangnya berdarah. Orangnya berdarah. Tapi kan digorok di sini kan nggak ada apa-apa. Ya itu mungkin beliau yakin. Gitu. Beliau yakin. Dan intinya di dalam video itu supaya orang lebih berpasrah diri kepada Tuhan, gitu. Jadi kayak gimana supaya bisa dibuktikan? Kan kayak gini ya, kita supaya ada ujungnya nih. Siap. Dari paku, golok, pindahin jin. Siap. Katanya nggak ada trik nih. Siap. Tapi saya butuh. Iya. Ya wajar dong. Saya Siap. sebagai awam, sebagai orang yang ini, saya butuh sesuatu hal yang konkret yang ini nggak sulap. Siap. Wajar dong. Siap. Karena kalau Kang Samsudin bilang, waduh saya dihujat nih. Wajar dong dihujat kalau menurut saya. Iya. Kita ambil objektifnya aja. Iya. Ya. Karena Kang Samsudin nggak bisa menunjukkan pembuktian Siap. bahwa benar Kang Samsudin mampu. Siap. Tapi kalau Kang Samsudin bisa nunjukin, saya ambil pisau di sini nih. Nah, kayak gini punya. Oke. Saya kan juga saya yakin setelah nonton ini pun netizen saya pun juga akan semuanya akan bela Siap. Kang Samsudin. Siap. Mungkin Kang Samsudin akan rame banget di pengobatannya juga kan pasti kan. Siap. Ya kan jadi kan, oh bisa nih. Dokter Richard, sini. Hap. Muntah paku. Saya muntah kan kayak gitu kan. Itu berarti saya jadi dukun santet. Ya Karena nggak apa-apa. gini. Gak apa-apa, santet saya dulu habis itu saya muntahin gak apa-apa. Bukan gini sayang. Di dalam agama kita itu ada yang untuk melepaskan tetapi tidak diajarkan untuk mengikat. Nah, yang diajarkan di dalam agama saya itu melepaskan ikatannya. Siapa yang mau saya lepaskan ikatannya? Tunjukkan kepada saya. Saya. Apa sama diikat? Boleh, ikat saya. Saya ngikat siapa? Ya. Karena ini antara contoh ya, ini hitam, ini putih. Yang hitam ini diterangkan dengan yang putih. Enggak, maksudnya Sekarang bisa bukan nggak santet saya dulu habis itu keluarin gitu. cari dukun santet. Oh, sampean nggak bisa santet. Ya sama sekali tidak dong sayang. Kita ini mengobati orang yang terkena gangguan santet ikatan. Siapa yang diikat Nah, di sini? kalau kayak gitu bener dong kata Marcel Siap. bahwa nggak akan pernah bisa dibuktikan. Dan siapa yang suruh untuk membuktikan? Tapi kan Siapa yang Kang suruh Samsudin membuktikan? buktikan di YouTube bahwa Kang Samsudin mampu. Kalau semuanya saya mengatakan bahwa di YouTube itu ini adalah jin, malaikat. Apa saya suruh membuktikan itu? Dan saya tidak pernah mengatakan kalau di YouTube saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu sakti. Saya tidak pernah mengatakan itu. Dan saya juga tidak pernah mengatakan di YouTube itu hal semacam ini bisa dilakukan kepada siapapun, tidak. Oke. Itu yang perlu untuk digarisbawahi dan perlu untuk dipahami panjenengan sebagai seorang akademis yang luar biasa bahwa di setiap hal itu ada ilmunya masing-masing. Iya. Dan kalau sampai yang satunya mengomentari yang satunya tentu sangat salah kaprah. Makanya Begitu. saya bertanya, Siap. saya juga nggak mau gini. Saya ini pengen objektif. Jadi Siap. saya dengan ketidakpercayaan saya Siap. berusaha mengkritisi saudara. Siap. Ya. Tapi Siap. bukan artinya ketika saudara menunjukkan sesuatu, saya Siap. jadi tetap nggak percaya. Itu namanya ngeyel. Siap. Itu namanya ngeyel. Siap, Kayak siap. gitu. Tapi dengan ketidakpercayaan saya, ketika saudara bisa membuktikan sebaliknya, maka Siap. saya akan jadi luar biasa percaya. Siap. Oke, saya pertegas sekali lagi. Siap. Kalau saya ambil pisau, Siap. Kang Samsudin mampu? Untuk apa? Coba tes kebal? Saya tidak pernah menyatakan di video saya kalau saya kebal. Oke, jadi nggak bisa. Bukan tidak bisa, tapi saya tidak mau menunjukkan kesombongan di depan layar.